Shalom Bapak Ibu. Saya izin melepas masker ya. Bolehkah saudara kembali memberi salam kanan kiri muka belakang sambil ngomong begini, damai sejahtera bagimu. Ya, bagi sukacita. Ya, hari Minggu orang Kristen itu punya gemar berbagi shalom, damai sejahtera atau sukacita. Bapak Ibu, kita berada di minggu Epifani. Epifani itu bisa berarti manifestasi, penyataan, menunjuk tentang kemuliaan Allah. Nah, hari ini ada beberapa hal menarik yang saya rindu bagikan untuk saudara, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini secara khusus Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang nantinya kita hubungkan dengan kitab Efesus dan Yesaya nanti. Pertama Bapak Ibu, orang Majus. Sering kita nonton di drama Natal, walaupun agak sedikit keliru. Saya nggak tahu di GKI sama nggak kelirunya atau cuma di GPIB. Itu selalu disatukan satu frame, gembala sama Majus ketemu di kandang. Padahal itu kan kekeliruan besar. Gembala ketemu di kandang, berjumpa dengan Maria, kemudian Yusuf, baru bayi itu. Sementara Injil Matius, para Majus bukan di kandang, di rumah. Ketemu dengan siapa? Yusuf nggak ada, Maria dan anak itu. Menggunakan kata paidio. Kata paidio itu berarti anak berusia 1 sampai 2 tahun. Itu aja jauh beda ya. Kalau GKI sama nggak dramanya? Ada 2 frame. Kalau kami di GPIB itu aku bilang, kenapa bareng-bareng mereka kayak janjian ketemu antara gembala dan Majus di satu titik padahal berbeda. Sangat jauh jaraknya. Majus dari kata majusi, dan menarik sekali saya periksa, tahukah saudara bahwa orang Majus ini juga ada pada zaman perjanjian lama. Saudara bisa merujuk misalnya Daniel pasal 1 ayat 20, 2 ayat 27, 5 ayat 15. Istilah yang dipakai memang bukan Majus, tapi istilah yang dipakai adalah Asaf. Asaf itu bahasa Ibraninya, Yunaninya magos, yang berarti orang-orang bijak. Mereka adalah para peneliti tanda-tanda benda-benda langit, dan benda-benda langit itu selalu berhubungan dengan wibawa dewa, karena dewa itu biasanya di langit. Maka ketika mereka meneliti benda-benda langit, mereka diakui melebihi para kaum bijak yang umumnya, karena yang diteliti adalah benda-benda langit. Hingga tidak heran kemudian mereka mendapatkan status sosial yang cukup tinggi, setara dengan bangsawan. Ketika saudara menyebut magos atau majusi atau asaf pada zaman itu membicara soal bangsawan. Padahal mereka kaum bijak, tapi karena penelitian mereka di wilayah-wilayah dewa menunjuk wibawa yang luar biasa, status sosial juga meningkat luar biasa, menjadi bangsawan, cerdik, pandai plus bangsawan. Nah, sekarang saya mengajak saudara masuk ke teks untuk membayangkan kisah ini. Ini bukan kisah biasa, walaupun disebut 3 orang magu, tidak disebut 3, di teks kita menyebut 3 itu adalah 3 jenis persembahan. Kalau membawa emas cuma 3 orang bisa hancur di perjalanan. Maka saudara harus membayangkan rombongan ini sangat besar, dari Media, Persia atau Babylon, kita nggak tahu. Rombongan itu pasti sangat besar, karena gelar bangsawan yang mereka miliki itu berarti akan dikawal dengan prajurit yang banyak. Berarti akan ada panji-panji dan bunyi-bunyian yang sangat hebat. Tidak heran Herodes tahu. Makanya ketika saudara membaca kisah ini, saudara harus membayangkan gemerlapnya, gegap gempitanya rombongan-rombongan itu berangkat. Bukan sunyi senyap, terbuka, karena bangsawan yang datang. Tidak heran Herodes harus sambut. Kisah ini menjadi menarik Bapak Ibu. Saya tidak fokus ke Herodes, tapi saya fokus kepada ahli-ahli kitab Herodes. Ketika mereka bertanya, di manakah, Majusi tanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Tang. Itu seperti kebakaran jenggot. Yang menarik perhatian saya, para ahli kitab itu mestinya harus bisa prediksi, sebab nubuatan-nubuatan sudah ada dan mestinya harus rajin buka dan teliti. Nggak ngeh mereka. Justru bukan para penyembah Elohim,
Orang yang tidak percaya kepada Allah lah yang bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Baru wow, kita buka dulu. Baru buka kitab nubuatan dan ketemu, oh Mika 5 ayat 1 di Bethlehem Efrata. Saudara tangkap maksud saya, betapa mereka sangat tahu tentang kebenaran, tetapi terlupakan oleh sesuatu yang lain. Dan tiba-tiba mengagetkan, justru orang yang tidak tahu tentang Allah mencari kebenaran itu. Di manakah raja yang baru lahir itu? Saya melihat bintangnya. Ini hal pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kisah ini jadi menarik karena fokusnya jelas. Para Majus tidak fokus pada bintang. Walaupun banyak fragmen Natal seakan bintang adalah fokusnya. Bintang hanya penanda menuju pada penyembahan yang benar, yaitu Putra Allah. Fokus mereka adalah di manakah raja yang baru lahir, kami telah melihat bintangnya. Bukan di manakah bintang raja, kami ingin melihatnya. Saudara tangkap maksud saya? Fokus mereka bukan bintangnya, tapi si pemilik bintang. Raja di atas segala raja yang akan kami sembah. Gemerlapnya bintang dan daya tarik astronomi, karena itu ilmu pengetahuan mereka, tidak memudarkan fokus. Bukan bintang dan fenomena alam itu yang jadi fokus. Padahal itu ilmu mereka, tapi bukan itu fokus kami. Fokus kami si pemilik bintang. Di mana dia? Ini menarik ya. Jangan teralih fokus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara bisa bayangkan, andai kata para Majusi datang di Cinere. Untuk ngerti teks ini, saudara harus berhayal sampai ke situ. Di RT sekian, RW sekian. Di kesahajaan kampung itu, bunyi-bunyian tungtang-tungtang itu muncul. Satu kampung heboh pasti. Saudara harus masuk dan bayangkan, wow, ini harusnya memiliki sense of wonder yang luar biasa. Ini bukan kisah diam-diam mampir, tapi dengan gegap gempita loh. Bagi saya itu, dan mungkin tetangga kanan kiri mulai heboh, anak-anak berlarian, mulai bisik-bisik, siapa itu, siapa, kemana. Ke rumah mana? Loh, kok situ, kok ke belok kanan, kok ke kiri. Saudara harus bayangkan, itu sesuatu yang sangat dahsyat. Itu bukan kisah biasa. Lalu tiba-tiba sang Buddha lagi pegang anaknya, dan semakin mereka datang mendekat, semakin kuat mungkin mencengkeram anaknya. Jangan geser nak, jangan bergerak, ini raja yang datang, mereka orang hebat. Jangan. Saudara harus bayangkan kisah itu. Dan saudara tahu, dalam ketakutan sang Bunda dan walaupun saya oh Yesus Kristus adalah Putra Allah yang Maha Tahu, tapi saya menghayalkan seorang anak yang menyaksikannya. Dalam kekaguman itu penuh tanya besar, tiba-tiba dia lurus ke pintu rumah. Saudara harus bayangkan kisah itu sampai situ. Yang ada justru Maria mestinya gemetaran, karena yang datang ini pasukan dengan petinggi media Persia Babilonia pada zaman itu. Wow, itu hal yang luar biasa. Lalu saudara saksikan fenomena menarik. Ketika mereka turun dari kendaraannya, mungkin unta, lalu menyembah setara tanah. Dalam tradisi Timur Tengah, kalau engkau mengagungkan seseorang dan menghormatinya, engkau tidak boleh mata tertumbu mata, nggak boleh lihat mata. Maka ketika turun dari kendaraan itu, tunduk setara tanah. Saudara bisa bayangkan? Bagi saya itu peristiwa yang dahsyat. Kalau saudara menganggap ini kisah biasa, ini harus menjadi kisah yang luar biasa. Karena mereka yang diagungkan dan ditinggikan merendah setara tanah, lumut setara tanah, dan membuat pengakuan, ya Raja, terimalah pemberian kami. Wow, penyembahan yang paling pertama pada pengakuan Epifani, penyataan dan pemuliaan pada Yesus Kristus, justru bukan terjadi pada orang-orang penyembah Elohim, turunan Abraham, justru dilakukan oleh para Majusi yang konon katanya tidak mengenal siapa Allah itu. Saudara tangkap maksud saya? Mereka yang katanya dibilang kafir, justru tahu kepada siapa
penyembahan yang layak itu diberikan. Wow, bagi saya, maaf menggunakan bahasa duniawi, ini kisah terkeren. Biasa, ini bukan kisah biasa, ini pengakuan paling pertama justru pada mereka yang tidak mengenal Allah. Wah, saya kira Bapak Ibu demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman saudara, memaknai masa-masa Minggu Epifani dalam kehidupan beriman saudara? Yang pertama, terang itu telah datang kepada seluruh bangsa, termasuk juga bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, diwakilkan cukup kuat oleh para majusi. Penyembahan yang tepat dilakukan bukan pada bintang yang terang, tapi kepada pribadi yang maha terang, yang disebut Raja Immanuel, Yesus Kristus. Maka hal pertama saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, hati-hati, banyak orang Kristen terjebak pada pernik dan bukan inti. Banyak orang teralih fokus pada gebiar luar biasanya bintang dan lupa kembali pada fokus yang tepat, yaitu sang pemilik bintang, Yesus Tuhan dan Raja. Jika engkau mengakui terang Kristus sudah hadir, maka saya mau ingatkan pada aplikasi pertama ini untuk saudara dan saya. Jangan terkecoh pada kemilau yang keliru, yang sangat menarik perhatian dan begitu menggoda. Fokus saudara pada kemuliaan Allah, penyembahan yang tepat bukan pada pernik, tetapi justru pada inti. Kan peristiwa Natal Kristus itu 3 malaikat bilang, engkau akan melihat bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Itu inti. Perniknya bintang timur. Kemudian pohon Natal. Ini kan pernik. Kue Natal, persiapan pesta, itu pernik. Kepekaanmu menyadari bahwa sang bayi suci terlahir di hati dan menerangi hidupmu sesungguhnya dan keluar dari kegelapan, itu inti. Maka bagi saya Bapak Ibu, setiap orang percaya yang mengakui terang itu sudah hadir, hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Itu inti. Hidupnya mengalami perubahan yang tepat. Itu inti. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus membuat pengakuan yang luar biasa. Justru karena mengenal Kristus lah, kalau saudara baca di Efesus ya, justru karena mengenal Kristus lah, dia memiliki keberanian untuk mengubah pola pikir bahwa keselamatan itu datang kepada semua bangsa dan bukan cuma pada turunan Abraham, hingga dapat kekuatan penuh dia pada semangat membara untuk lakukan pelayanan dan pemberitaan kabar baik, kabar sukacita tentang Kristus yang sudah lahir dan ajaran-ajaran Injil yang lain kepada mereka yang bukan Yahudi. Hal kedua, saya mau katakan hal yang sama. Ketika Bapak, Ibu dan saya, pribadi-pribadi yang telah menerima terang yang katanya datang kepada seluruh bangsa, itu berarti termasuk saudara dan saya di Indonesia yang menerima keselamatan itu, maka tanggung jawab Bapak, Ibu dan saya untuk tidak menyalakan pelita di bawah gantang, tapi membiarkan terang itu melalui saudara bercahaya supaya orang melihat saudara. Paulus pernah bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku mau katakan hal yang sama Bapak Ibu. Kekristenan saudara harusnya menampilkan Kristus, bukan nyoman lagi. Orang mesti lihat Yesus melalui aku. Maka tampilanku, tutur kataku, pola hidupku berubah agar tiap perjumpaan orang lain memang dorang jumpa dengan saya, tapi dorang lihat Kristus dalam hidupku. Perilaku kekristenan harus nampak begitu.
Jadi perubahan itu harus terjadi. Bagaimana mungkin saudara bicara tentang mendapatkan damai Kristus, tapi perilaku hidup, tutur kata, perbuatan kita tidak nampak. Sayang Bapak Ibu, sayang sekali. Saudara pasti pernah mendengar seorang tokoh, Agnes Gonsa Beahiu, seorang gadis Albania. Kalau nggak salah di umur 16 ke 15 tahun. Dia melintas di kamar mamanya, dan dia lihat mamanya sedang berlutut di depan tempat tidur dan berdoa, dan dia mencuri kalimat doa yang sangat mengganggunya sekian tahun. Tuhan, saya serahkan Agnes kepadamu, jadilah kehendakmu, pakailah dia menurut terangmu. Saudara tahu, doa itu sangat mengganggu dia, hingga Agnes Gonsa Beahiu ini kemudian pada satu kali bergabung, dia seorang Katolik, dan mengikuti penyataan iman yang luar biasa, menjadi seorang biarawati Loreto. Dan semakin luar biasa ketika dia giat melayani di salah satu retreat di India. Turun dari bus, dia sangat terkejut menyaksikan begitu banyak orang hina dan paling hina, terlantar sakit dan luar biasa itu. Dan ketika dia injakkan kaki turun dari bis, tiba-tiba suara itu sangat kuat dan berkata, ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak menjenguk aku. Matius 25. Itu mengiang-mengiang begitu besar. Sambil menatap mereka ini, hingga kemudian sang Agnes Gonsa Beahiu ini memutuskan satu simpulan, bahwa Yesus dalam kemuliaannya dapat kurangkul melalui mereka yang terhina, yang sakit, dan yang terbuang. Yesus menyatakan kemuliaan dirinya justru pada orang-orang yang paling hina, yang perlu dipeluk dan dilayani. Sejak itu dia bertekad membangun pelayanan pada orang-orang yang paling hina di antara yang terhina. Dia mendirikan satu ordo yang sangat terkenal, Ordo Cinta Kasih. Dan saudara menyebut tokoh ini Bunda Teresa. Terang saudara harus nampak, bukan cuma di gedung gereja dalam pujian dan penyembahan, tapi terang saya dan saudara harus nampak di luar, supaya orang boleh melihat Kristus melalui pribadi saudara, hidup rumah tangga, tempat kerja saudara, begitu nampak. Supaya tema ini dapat, terang itu hadir, Sang Maha Terang bagi bangsa-bangsa. Kehidupan kita mesti berubah menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saya mau tutup firman Tuhan ini untuk mengatakan begini kepada Bapak Ibu. Sang Maha Terang telah bersinar bagi bangsa-bangsa. Di Minggu Epifani ini kita merayakan penyataan kemuliaan Allah dalam hidup bergereja. Maka berita tentang terang itu harusnya keluar dari tiap pintu dan jendela gereja, masuk di tengah masyarakat, di kehidupan saudara, melalui pribadi-pribadi Bapak Ibu yang menyatakan terang itu. Hati-hati, dunia dalam kegelapan ada pijaran yang menggoda, kilauan yang membuat saudara teralih fokus. Jangan tergoda pada kilauan yang lain. Tetaplah dalam terang, sebagaimana tidak mudah para Majus datang dan kemudian Paulus mengorbankannya. Saya mau katakan di akhir firman Tuhan ini, enggak mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan keluar dari gedung gereja ini, tantangannya besar. Kalau saya pendeta, jadi wilayah saya di wilayah gereja, wilayah saudara di luar sana kesian, bebannya lebih berat, godaannya lebih besar. Majus punya tantangan, Paulus punya tantangan. Saya mau tutup bilang begini, menjadi alat Tuhan, menyalurkan terang itu tidak mudah. Akan ada tantangan, akan ada godaan dalam rumah tangga saudara, tugas pekerjaan. Lalu ada orang-orang tertentu yang akan mengatakan sesuatu yang sangat menakjubkan pada godaan-godaan yang lain, untuk saudara mulai teralih pada fokus. Sekali Yesus
tetap Yesus. Karena terang sudah aku peroleh, godaan dan tantanganku, aku maju hingga ujung akhir akan disebut Tuhanku. Engkau keluar sebagai pemenang. Selamat menikmati terang itu. Hadapi godaan saudara, keluarlah sebagai pembawa terang, keluar sebagai pemenang. Haleluya, amin.